Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam Bapak Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian PAI. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zahral Aizah Syafinka, NIM 23811301125, kelas B4 PJJ PAI UIN Syaiber Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Pembelajaran Al-Quran dengan metode konvensional dan berbasis teknologi di MDTA Hayatul Ulum. Baik, pada video pembahasan kali ini kita akan membahas 3 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua yaitu tinjauan literatur, dan bab ketiga yaitu metode penelitian. Baik, kita memasuki bab yang pertama yaitu pendahuluan. Kemajuan teknologi informasi sendiri ini perubahannya sangat cepat seperti halnya dalam dunia pendidikan. Contohnya di MDTA Hayatul Ulum kita menggabungkan 2 metode pembelajaran, yaitu yang pertama metode konvensional, yang kedua metode berbasis teknologi. Metode konvensional sendiri kita masih gunakan karena di dalamnya berisi talaki, ceramah, dan hafalan. Tetapi kita juga tidak meninggalkan metode berbasis teknologi karena guna meningkatkan minat belajar siswa, supaya siswa ini semakin giat belajar, semakin rajin, dan semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran. Namun strategi penggabungan 2 metode pembelajaran ini belum banyak dikaji secara mendalam oleh kita. Penelitian ini tujuannya untuk menganalisis strategi pembelajaran Al-Quran dengan pendekatan kualitatif, guna merumuskan strategi yang efektif, adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman kita. Baik, kenapa sih saya meneliti 2 metode pembelajaran, yaitu metode konvensional dan metode berbasis teknologi? Karena di MDTA Hayatul Ulum pembelajarannya itu dengan 2 metode pembelajaran. Yang pertama metode konvensional, yaitu mengandalkan tatap muka langsung dengan gurunya, dan yang kedua metode berbasis teknologi yang memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajarannya. Namun perbedaan metode ini dapat mempengaruhi pembelajaran pemahaman siswa dalam memahami Al-Quran, dalam memahami, membaca, menghafal isi Al-Quran. Sehingga kita perlu melakukan penelitian untuk menganalisis sejauh mana efektivitas 2 metode pembelajaran yang digunakan dalam meningkatkan pemahaman siswa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini saya akan menganalisis perbedaan pemahaman siswa antar kedua metode, mengidentifikasi faktor apa yang mempengaruhi efektivitas metode konvensional dan metode teknologi, dan menentukan metode apa yang paling tepat digunakan di MDTA Hayatul Ulum antara metode konvensional dan metode berbasis teknologi. Baik, penelitian ini berkontribusi dalam strategi pembelajaran Al-Quran yang relevan dengan perkembangan teknologi. Hasilnya bisa digunakan dalam rujukan akademik, guru, siswa dalam memilih metode pembelajaran yang efektif, aktif, dan adaptif. Hasilnya, penelitian ini guna mencegah pemahaman siswa dengan metode pembelajaran yang kurang efektif. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki bab 2, tinjauan literatur. Yang pertama kita akan membahas tinjauan konseptual. Di dalam tinjauan konseptual kita akan membahas 4 materi. Yang pertama strategi pembelajaran, yang kedua metode konvensional sendiri, yang ketiga metode berbasis teknologi sendiri, dan yang terakhir pemahaman Al-Quran. Dalam strategi pembelajaran ini merupakan rencana yang mencakup pendekatan dan metode untuk mencapai tujuan suatu pembelajaran. Menurut Sanjaya 2016, dalam pembelajaran Al-Quran, strategi ini harus menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta guna menanamkan nilai-nilai spiritual tersendiri untuk anak-anak. Yang selanjutnya metode konvensional. Metode konvensional sendiri ini mengandalkan pendekatan turun-temurun seperti pendekatan talaki, ceramah, hafalan. Ini metode efektif untuk membentuk suatu kedisiplinan, memberikan bacaan, dan mentransmisikan nilai-nilai keislaman secara langsung
secara langsung anak-anak ceramah, anak-anak hafalan, anak-anak dengan metode talaki. Tinjauan konseptual selanjutnya yaitu metode berbasis teknologi. Metode berbasis teknologi ini apa sih di dalamnya? Ada menggunakan aplikasi, menggunakan video, menggunakan media digital seperti YouTube, TikTok, dan sebagainya untuk mendukung suatu pembelajaran Al-Quran. Kenapa metode ini digunakan? Karena fleksibel guna menarik dan mampu menyesuaikan gaya belajar siswa pada zaman sekarang. Yang kedua, kita tinjauan konseptual pada pemahaman Al-Quran. Tidak hanya kemampuan membaca secara tartil, tetapi juga menghafal dan memahami makna ayat yang secara konseptual. Nah, 3 aspek ini penting. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotoriknya. Baik, selanjutnya kita memasuki dalam tinjauan teori. Saya dalam penelitian ini menggunakan 3 teori utama. Yang pertama teori konstruktivisme, yang kedua teori behaviorisme, dan 3 teori teknologi pembelajaran. Yang pertama, teori konstruktivisme ini menekankan bahwa pengetahuan secara aktif oleh peserta didik dalam pembelajaran Al-Quran yang berbasis teknologi. Peserta didik ini mengeksplorasi bagaimana mengeksplorasi Al-Quran secara mandiri melalui media digital yang interaktif sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Selanjutnya, teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran sebagai hasil penguatan antara stimulus dan respon. Nah, dalam metode konvensional ini seperti talaki dan hafalan mencerminkan pendekatan melalui koreksi langsung dan pembiasaan secara berulang untuk membentuk bacaan yang benar ke guru masing-masing. Sedangkan teori teknologi pembelajaran oleh Reiser dan Dempsey 2012 ini melihat teknologi sebagai sistem dan strategi untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Aplikasi Al-Quran digital, video, platform daring ini mendukung fleksibilitas dan efektivitas pembelajaran di era digital seperti sekarang. Nah, ketiga teori ini menjadi dasar untuk menganalisis strategi pembelajaran Al-Quran di MDT Hayatul Ulum, sekaligus menilai efektivitas pendekatan konvensional dan teknologi terhadap pemahaman siswa. Nah, oleh karena itu, ketiga teori ini menjadi dasar untuk menganalisis strategi pembelajaran Al-Quran di MDT Hayatul Ulum, sekaligus menilai efektivitas sejauh mana metode konvensional dan metode berbasis teknologi dalam pemahaman siswa. Baik, selanjutnya ada penelitian terdahulu yang meneliti juga tentang pemahaman Al-Quran dengan metode konvensional dan metode teknologi. Tetapi dengan keunggulannya masing-masing. Ada Masyito dan Salamah ini meneliti metode konvensional yaitu talaki dan hafalan yang efektif dalam membentuk kebiasaan membaca tartil dan adab belajar. Namun, kurangnya memperhatikan motivasi belajar mandiri di era digital. Yang kedua ada Nur Fadilah. Dengan teknologi seperti aplikasi dan video pembelajaran, ini meningkatkan minat belajar siswa. Namun, terkendala dengan rendahnya penguasaan teknologi oleh guru dan kurangnya pengawasan secara etis. Yang ketiga ada Rahmawati, yaitu dengan blended learning yang memberikan fleksibilitas selama pandemi tapi masih lemah dalam pelafalan dan interaksi emosional. Nah, ketiga studi tersebut belum membahas strategi integrasi metode konvensional dan teknologi secara komprehensif dalam satu institusi. Nah, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis strategi pembelajaran terpadu di MDT Hayatul Ulum guna meningkatkan pemahaman Al-Quran secara efektif. Baik, kita masuk ke dalam bab ketiga yaitu pada metode penelitiannya. Yang pertama kita pada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus di MDT Hayatul Ulum untuk menggali strategi pembelajaran Al-Quran yang menggabungkan metode konvensional dan berbasis teknologi. Yang kedua, pendekatan ini dipilih guna memahami praktik
respon siswa, serta faktor pendukung dan penghambat secara mendalam dalam konteks nyata yang ada di lapangan. Baik, selanjutnya dalam teknik pengumpulan data, saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik observasi langsung, yang kedua wawancara, dan yang ketiga studi literatur. Yang pertama, dalam observasi langsung saya menggunakan metode konvensional dan teknologi sebagai catatan aktivitas guru dan siswa. Yang kedua, saya menggunakan wawancara untuk menggali informasi dari guru, siswa, dan kepala madrasah dan serta orang tuanya. Yang ketiga, saya menggunakan studi literatur untuk meninjau teori dan standar yang relevan untuk meneliti strategi pembelajaran Al-Quran menggunakan metode konvensional dan metode berbasis teknologi. Baik, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi pembelajaran Al-Quran di MDT Hayatul Ulum melalui metode konvensional dan berbasis teknologi. Nah, pada pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi, dan teknik triangulasi dan member checking untuk menjamin keabsahan data. Teknik analisis data menggunakan analisis tematik yang memungkinkan saya sebagai peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan makna dalam praktek pembelajaran yang terjadi secara nyata di lapangan. Nah, melalui pendekatan ini diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif, akurat, dan kontekstual mengenai efektivitas dan tantangan strategi pembelajaran Al-Quran di era digital seperti sekarang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Zahra Mirza Syafinka, NIM 23811301125. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.